dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 6. Jemaat demikian menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini. Mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat di saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu pertama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 7 September 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku, kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, mengucapkan selamat mensyukuri hari ulang tahun Kota Ambon ke-450 dan Kasis Gereja Protestan Maluku Pulau Ambon ke-90 pada hari ini 7 September 2025. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya R. Parera. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta TH.A. Tetelepta. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam Kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 15. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga orang tua terkasih
Ibu Sincele Silolo Lewakabesi, anggota jemaat di sektor Dahlia Unit 1, dan almarhumah Ibu Susi Suyatno Latuperisa, anggota jemaat di sektor Melati Unit 3. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan segala baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. 5. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 6. Jemaat demikian menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini. Mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat di saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu pertama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 7 September 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas mengucapkan selamat mensyukuri hari ulang tahun Kota Ambon ke-450 dan Klasis Gereja Protestan Maluku Pulau Ambon ke-90 pada hari ini, Minggu 7 September 2025. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 15. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berdukacita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga orang tua terkasih almarhumah Ibu Since Lesilolo Lewakabesi, anggota jemaat di sektor Dahlia unit 1, dan almarhumah Ibu Susi Suyatno Latuprisa, anggota jemaat di sektor Melati unit 3. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 31 Agustus 2025 sebesar Rp8.200.000 dan jumlah persepuluhan bulan Agustus 2025 sebesar Rp69.010.000. Pemberian ulu hasil dari satu keluarga di sektor teratai unit 2 sebesar Rp2.300.000. 5. Panitia Pembangunan Pastori telah menerima sumbangan untuk pembangunan pastori jemaat dari satu keluarga Ibu Heni Luhukai uang sebesar Rp1.500.000, 2. Ibu Marlina Mailuhu uang sebesar Rp300.000, 3. Toko Wale uang sebesar Rp300.000, 4. Satu keluarga sektor teratai unit 1 uang sebesar Rp1.000.000, 5. Keluarga Ibu Ita Titalei di sektor teratai unit 1 uang sebesar Rp1.000.000, 6. Seorang anak di sektor teratai unit 3 uang sebesar Rp1.000.000, 7. Saudara Fritz Marcel Helakaya di sektor Kenanga unit 2 uang sebesar Rp1.000.000, 8. Valestia Amonupunyo uang sebesar Rp1.000.000, 9. Resa Maelisa dan Fani Tomasoa uang sebesar Rp500.000, 10. Revi Laratmase uang sebesar Rp500.000. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 6. Majelis Jemaat menyampaikan kepada jemaat bahwa dalam mensyukuri hari ulang tahun Kota Ambon ke-450 dan Klasis Gereja Protestan Maluku Pulau Ambon ke-90, kami mengajak jemaat untuk melaksanakan pergumulan di rumah masing-masing pada hari ini, Minggu 7 September 2025, pukul 8 malam, ditandai dengan dentangan lonceng gereja. 7. Disampaikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan bimbingan bagi para pengurus yang akan melayani kebaktian wadah dan unit pelayanan akan berlangsung pada hari Senin 8 September 2025 pukul
19 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gereja Kasih Karunia. Mohon informasi ini dapat disampaikan kepada para pengurus WADA dan unit agar dapat hadir saat mengambil bimbingan. 8. Kepada jemaat kami sampaikan satu pemberitahuan dari Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon, wilayah Nusa Niue yang mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari, anak cucu Benusa Amalatu Negeri Tuhaha untuk mengikuti kebaktian bulan September yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 September 2025 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore bertempat di rumah keluarga Bapak Agus Taribuka, alamat Lorong Coker, Kudamati. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 9. Nyanyian persiapan. Nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 136 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, tak kau rasa sentosa. Duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya, dengan nama Yesus turut rendahnya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur, duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya, dengan nama Yesus turut kehendaknya. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak, saudara-saudara semua yang Tuhan Yesus sayang dan yang oleh karena kasih sayangnya ketong ada sampai dengan saat ini dan ada dalam persekutuan yang bersyukur kepada Tuhan hari ini. Marilah kita lakukan kebaktian ini sesuai dengan tuntunan liturgi yang ada. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga.
Nats pembimbing saat ini beta pilih dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua yang bunyinya begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita puji Tuhan menyanyi dua sahabat lama 4. Kekasih jiwa dekatlah, Tuhanis kami, Yesus, yang rasa berat tanggungannya dipanggil oleh Yesus. Baiklah menyanyilah, puji Yesus Tuhannya, boleh engkau memegang kekasihmu Yesus. Semua pun kecil besar, relakan Yesus supaya hatilah benar dan suci oleh Yesus. Baiklah menyanyilah, puji Yesus Tuhannya, boleh engkau memegang kekasihmu Yesus. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Christe
kami mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Berita pengampunan dosa bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, Dia pun berdirilah, dan terkota berhentinya harap sampai
buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tunggu waktumu, sambutlah, Dia pun berdirilah, dan ketuklah berhentinya, harap sampai maksudnya, sambutlah. Jemaat dimohon berdiri. Petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan lakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dari firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan Maha Tuhan panggil, marilah kepadaku. Gandum sudah jadi putih, berketanlah gandumku. Tuhan panggil dengan sangat, dan masalah upahmu. Biar dengar dan menyahut, putus aku Tuhanku. Jangan engkau kelak berkata, ku tak sempat dan lebah. Tuhan ada pandang daya, engkau punlah dikenal. Biar dengan sukacita buatlah kehendaknya. Biar jawabkan Dia, utus aku Tuhanku. Bapak Ibu, saudara semua, kini diberi kesempatan untuk Nona Michelle Sopakua mempersembahkan lagu pujiannya. Sambil jemaat mempersiapkan diri membaca bilangan 35 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Bilangan 35 ayat 9 sampai 15.
kepahitan hidup menyerah. Yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan mendasari, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan Alkitab di saat ini terbaca dari Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang di bawah perikop kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntun balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi kamu hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam. Semoga salam Allah ada di hati, di pikiran, dan di kehidupan semua kita yang hari ini diperkenankan Tuhan untuk menjalani kehidupan di Minggu tanggal 7 September 2025 dalam persekutuan dengan Gereja Protestan Maluku. Kemarin kita semua bersyukur atas diperkenankannya Tuhan Gereja Protestan Maluku menjalani setahun bertambah usia pada usianya yang ke-90 tahun. Dan hari ini Klasis Pulau Ambon, di mana Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Benteng Atas adalah salah satu jemaat dari klasis ini, mengalami dan menjalani 1 tahun usia keberadaannya pada usia yang sama, yaitu 90 tahun. Dan di hari ini pula merupakan hari bahagia bagi kita semua, umat Tuhan yang ada di kota ini, kota Ambon Manise, karena hari ini 7 September 2025 kota Ambon juga menjalani setahun bertambah usia pada usianya yang ke-450 tahun.
bertambahnya setahun usia dalam kehidupan kita, hendaknya kita maknai bahwa itu berarti bahwa Tuhan benar-benar menyayangi kita. Dan karena itu Ia memelihara kita. Dan karena kasih sayang dan pemeliharaan itu, kita boleh berada di hari ini, menjalani usia klasis GPM Pulau Ambon yang ke-90 dan HUT Kota Ambon yang ke-450, dan HUT-HUTmu masing-masing sesuai dengan kelahiran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan hari ini yang diangkat dari Bilangan pasalnya yang ke-35 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Hal yang paling penting untuk kita maknai adalah bahwa ketika umat Israel di bawah pimpinan Musa hendak memasuki tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, Tuhan bilang pada Musa bahwa katakanlah kepada umatku Israel, kalau kalian sudah sampai di seberang, menyeberangi sungai Yordan ini, ingatlah, maka kalian harus membangun kota-kota perlindungan. 3 kota di seberang Yordan ini sebelah kanan, dan 3 kota di Kanaan. Apa maksud? Tuhan suruh Musa bilang untuk umat bahwa demi hidup yang benar dan baik, demi keamanan dan kenyamanan, maka hendaknya kalian membangun kota-kota perlindungan. Untuk apa? Untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang terancam dibunuh atau dicelakakan dan dibinasakan karena mereka diperkirakan sebagai pembunuh. Namun, saudara-saudaraku, dari bahasa bacaan firman Tuhan Bilangan 35 ayat 9 sampai ayat 15, belum tentu mereka adalah pembunuh atau pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, ketika mereka terancam, maka mereka harus dilindungi, dan Tuhan menginginkan itu. Umatnya Israel harus membangun kota-kota itu yang memberikan perlindungan bagi pencari perlindungan. Ya. Karena belum tentu semua orang yang kedapatan di tempat pembunuhan ia adalah pembunuh. Setiap orang yang terlibat dalam sebuah kejadian ia adalah pembunuh. Bisa saja tanpa ia sadari dan tanpa disengajakan ia justru menjadi penyebab orang lain mati. Dari bahasa-bahasa Bilangan 35 ini, maka Tuhan menjaminkan keselamatan bagi orang-orang yang terancam keselamatannya
karena ketidaksengajaan untuk terlibat atau melakukan sesuatu. Khususnya dalam bahasa bilangan ini pembunuhan. Ingat baik-baik, jangan pernah menafsirkan bahwa itu berarti Tuhan membelah pembunuh atau penjahat. Dalam bahasa ini, dalam bahasa bilangan 35 ayat 9 sampai ayat 15 ini, hendaknya mereka itu dilindungi untuk kemudian diproses secara hukum. Bahkan imam yang bertugas pada waktu itu, selama ia hidup, orang ini ya, ada di dalam pengawasannya. Dia bertanggung jawab terhadap keselamatan orang-orang yang ingin mendapatkan perlindungan atas sangkaan, tuduhan, pinaan sebagai pembunuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menginginkan bahwa di dalam kehidupan kita ada rumah-rumah yang justru menjadi tempat orang merasa aman dan nyaman, orang merasa terlindung, terselamatkan. Mungkin juga kita bisa bilang bahwa penjara itu adalah tempat di mana orang-orang yang memang sebelum diproses hukum masuk dulu, baru nanti setelah diproses hukum dilepaskan kalau memang ternyata dia tidak bersalah. Dalam catatan Alkitab ada 6 buah kota. Yang pertama Kades, yang kedua Sikem, yang ketiga Hebron, itu di sebelah timur, itu di sebelah barat Sungai Yordan. Sedangkan di sebelah timur Sungai Yordan, di tengah tanah Kanaan, itu ada Bosor, ada Ramot, dan ada Golan. Ini 6 kota di mana diharuskan membangun rumah-rumah perlindungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya ya, jika memang orang-orang yang terancam merasa terselamatkan, merasa terlindungi karena ada rumah-rumah seperti ini, untuk bisa mereka berlindung, walaupun nanti kemudian akan ada proses pemeriksaan penghakiman. Kalau memang bersalah, dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku atau yang diberlakukan saat itu. Tetapi yang paling penting sekarang adalah selamatkan dulu orang-orang itu, selamatkan. Dan itu yang menjadi inti berita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin sekarang ini sangat susah kita jumpai tempat atau rumah untuk kita bisa berlindung. Kalau kita lihat aksi kemarin-kemarin itu sadis juga itu, ya. Kalau tidak ada kesigapan dan kesiapan yang baik dari aparat, bahaya juga. Tapi ada juga kebablasan aparat yang menyebabkan kematian juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang pasti dan jelas untuk kita renungkan bersama bahwa Tuhan menginginkan tempat itu yang mampu memberikan perlindungan, keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sekarang ini di kehidupan nyata ini, tempat-tempat yang aman terasa sudah tidak aman lagi. Mudah-mudahan saja. Dengan bertambahnya setahun usia Kota Ambon, bertambahnya setahun usia Klasis Pulau Ambon, bertambahnya setahun usia Gereja Protestan Maluku, yang temanya sangat luar biasa,
berbuah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan tema mingguannya yaitu bangunlah rumah bersama yang saling melindungi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita coba untuk menelaah. Adakah rumah tempat di mana kita hidup adalah rumah yang mampu memberikan perlindungan sehingga orang mencintai rumah itu dan tidak akan suka berada di luar rumah itu. Mari kita bertanya pada diri kita semua sebagai tiap-tiap keluarga, adakah rumah tangga kita, rumah kediaman kita sekarang ini menjadi rumah perlindungan yang membuat suami itu bisa merasa terlindungi di rumah itu, merasa senang berada di rumah itu. Begitu juga istri, begitu juga anak, begitu juga saudara yang satu dengan saudara yang lain yang ada bersama kita di rumah itu. Juga apakah gereja ini pula, gedung ini adalah tempat di mana kita bisa mengalami damai sejahtera, sukacita, aman, nyaman, bahagia. Dan karena itu orang lebih suka datang di sini daripada tinggal di rumah. Kita juga berharap di tempat-tempat tertentu termasuk di sebelah betan sebelah kanan ini betan sektor jemaat. Ya. Titik nol itu juga kiranya menjadi titik yang memberi perlindungan untuk orang-orang yang bukan pemabuk, penjudi, pencuri, pemerkosa, ya. Tapi orang-orang yang benar-benar memerlukan perlindungan sehingga merasa aman, damai, sukacita. Kalau di situ tempat mabuk, tempat judi, tempat segala macam, lalu suka beribut, maka lingkungan itu tidak aman. Orang-orang yang ada di situ semua resah, menjadi ketakutan luar biasa. Itu bertentangan dengan ini. Tuhan menginginkan membangun rumah-rumah, kota-kota perlindungan yang memberikan perlindungan. Jadi sekali lagi, semoga gedung gereja yang kita bangun ini, yang sementara pula dengan sukacita kita bangun gedung gereja Kasih Karunia, dan sekarang ini sementara membangun pastori Jumatnya, adalah juga rumah-rumah yang nanti memberikan perlindungan, rasa aman, rasa damai, rasa bahagia, rasa sukacita, sehingga orang suka ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan begitu. Seperti yang Tuhan kehendaki, harus ada tempat yang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang harus mendapat perlindungan itu. Sekali lagi, beta sangat berharap di ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-90, kantor Sinode Gereja Protestan Maluku, kantor klasis, dan rumah-rumah gereja di seluruh Maluku, termasuk di Pinel Benteng Atas, adalah rumah untuk memberikan perlindungan bagi umat Tuhan, warga gereja Protestan Maluku, tua muda, kecil, besar, laki-laki, perempuan, tanpa memandang rupa, pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial ke masyarakat. Itu yang harus kita bangun. Sekali lagi, semoga yang sedang kita bangun ini adalah justru karena kita menginginkan ada yang nantinya mendapat perlindungan, termasuk ketua majelis jemaat yang mungkin atau pendeta jemaat yang akan tinggal di rumah itu. Dan rumah yang sementara ini juga yang didiami oleh pendeta Rehata sebagai ketua majelis jemaat. Sanggupkah rumah itu menjadi tempat perlindungan
yang menyenangkan, yang membahagiakannya, juga tergantung pada lingkungan di mana rumah ini berada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-90, ulang tahun klasis Kota Ambon, Pulau Ambon yang ke-90, dan ulang tahun Kota Ambon yang ke-450. Kita semua memiliki semangat, keinginan, dan kerinduan yang kuat untuk menciptakan rumah-rumah yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman, rasa terlindung, ya, yang memberikan sukacita dan bahagia. Dan orang suka ada di terkhusus rumah ini, rumah di mana firman Tuhan setiap saat diberitakan, rumah di mana setiap minggu katong ada di sini untuk berkebaktian. Semoga sekali lagi rumah ini dan tempat ini menjadi rumah ketika katong susah, katong datang untuk menikmati damai bahagia di rumah ini. Dan karena itu, wahai pekerja-pekerja di rumah ini, pendeta, penatua, diaken, ya, kostor, ya, dan semua pengurus wadah-wadah pelayanan, mari kita wujudkan rumah ini pula menjadi rumah yang sanggup memberikan perlindungan dan berangkat dari kehidupan rumah-rumah masing-masing, supaya rumah kita menjadi rumah yang indah di mata Tuhan, indah juga di mata dunia ini, ya, dan menjadi kenyamanan bagi yang ada di rumah itu, entah dia suami, entah dia istri, entah dia anak, laki-laki atau perempuan. Dan karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tiang-tiang rumah itu harus dibangun di atas dasar iman, di atas dasar kasih, kebenaran, kejujuran. Itu nilai-nilai yang harus ada dalam kehidupan, di mana rumah yang kita buat itu mampu memberikan perlindungan bagi semua yang ada di rumah itu. Dan alangkah sukacitanya jika bias dari rumah itu juga terasa di lingkungan kehidupan rumah itu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Semoga yang bertelinga di hari ini, yang datang dengan sukacita bersyukur di ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-90, klasis Pulau Ambon yang ke-90, dan Kota Ambon yang ke-450, kata semua ada dalam sukacita karena Tuhan sayang katong, Tuhan pelihara katong, dan Tuhan yang sayang dan pelihara katong itu Tuhan menghendaki ada rumah-rumah perlindungan. Amin.
coba saudara semua berdiri. Marilah saudara-saudaraku bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sadarlah wahai manusia, dunia ini semakin tua, semuanya akan musnah, akan sirna. Jangan keraskan hatimu, datanglah kepada Tuhan, Dia yang mengetahui isi hatimu dan pikiranmu. Tinggalkan segala dosamu, kawan yang menghantuimu. Mari datang pada Tuhan, akan diselamatkan. Engkau tak merasa
Dan ke banyak-banyak. Ini beta minta dong datang menyanyi kembali. Tadi siang dong semua nyanyi. Tapi dong bisa menyanyi seperti ini karena ada sukacita. Karena memang ini rumah berkat. Jadi sekali lagi terima kasih dari Paduan Suara Deborah yang dengan sukacita mengisi lagu pujian dalam kebaktian ini. Saya bakal dong sukacita, saya menyanyi bagus begitu. Selanjutnya diberi kesempatan untuk ketemu mempersembahkan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketong ada dalam persembahan syukur di saat ini. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Cari intankah guna tajuk kau masih ingat dalam iman ada intan yang permai, intan dan permata jiwa-jiwa Tuhan. Cari lalu
Jemaat, mari ketong berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Selanjutnya, beta silakan Nona Angel U. Roro untuk memperdengarkan kidung pujian. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last away. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just leave your hands and say, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. So when the tests and trials may seem to get you down, and all your friends and loved ones are nowhere to be found, remember there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just leave your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. No matter what may come my way, my life is in your hands. Danke banyak, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita akan berdoa syafaat
dan nanti diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa Tuhan, yang menjadikan kami selaku diri pribadi, selaku persekutuan keluarga dan rumah tangga, juga persekutuan warga jemaat, warga gereja Protestan Maluku, menyambut usianya yang ke-90 tahun kemarin. Dan hari ini Klasis Pulau Ambon juga berusia 90 tahun. Dan sebagai warga kota Ambon Manise, kami juga hari ini bersyukur Tuhan untuk ulang tahun kota yang ke-450. Tuhan menyambut syukur-syukur kami semua, baik dalam persekutuan gereja, persekutuan umat, dan persekutuan masyarakat kota Ambon ini. Semoga dengan bertambahnya setahun usia, semakin bertambah dewasa, bertambah bijaksana, bertambah juga melimpah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, bahkan mampu untuk menghadirkan rumah-rumah perlindungan bagi semua orang pencari perlindungan, terutama ketika mereka adalah orang-orang yang tersakiti, tertindas, terbelenggu, teraniaya. Dan mereka bukanlah pelaku kejahatan, pembunuh, pemerkosa, dan sebagainya. Berilah dengan bertambahnya setahun usia gereja Protestan Maluku, Klasis Pulau Ambon, dan kota Ambon, seluruh masyarakat di kota ini, dan seluruh umat Tuhan di gereja Protestan Maluku, di Klasis Pulau Ambon, di dalamnya jemaat kategorial TNI Angkatan Darat, Pinil, Benteng Atas, memahami dan menyadari karena Tuhan telah menuntun kami sampai oras ini, hari ini, saat ini, di ulang tahun kehidupan gereja ini dan kota ini, dan ulang tahun masing-masing pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Kiranya kami semua semakin memahami dan menyadari betapa berharganya hidup ini ketika kami bisa menjadi orang-orang yang memberi perlindungan, sehingga karena kami, karena kehadiran gereja ini, kehadiran kota ini, kehadiran semua kami, rumah-rumah tangga dan keluarga kami dan anak cucu keturunan kami, ada damai, ada bahagia, ada sukacita, ada rasa terlindungi, terselamatkan. Roh Kudus, Roh Tuhan menyertai kami semua, supaya dengan tuntunan Roh-Mu kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan inginkan bagi umat Israel lewat amanat kepada Musa. Katakanlah kepada Israel, ketika kamu telah menyeberang Yordan, bangunkanlah kota-kota perlindungan. Semoga kota-kota itu ada di jemaat ini,
ada di Gereja Protestan Maluku, ada di Klasis Pulau Ambon, ada di Kota Ambon, ada di kehidupan nyata kami sebagai bangsa dan negara tercinta Indonesia. Bahkan dunia ini yang juga membutuhkan dan menginginkan dan mengharapkan adanya damai, sukacita, ketentraman, keamanan, kebebasan. Tuhan tolonglah supaya orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, terbelenggu memiliki sukacita dan kebahagiaan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Bersama gereja di tingkat sinode, di tingkat klasis, bahkan bersama masyarakat di kota ini, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tetap setia menjaga, memelihara, melindungi, dan mau berjalan bersama kami. Setiap diri pribadi, keluarga, dan rumah tangga, dan gereja, dan masyarakat kota ini. Dangke Tuhan. Bapa di surga, di saat ini, kami juga bersyukur dengan semua mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan yang boleh mereka alami. Pemulihan dan kesembuhan dari sakit, serta juga berhasil menyelesaikan apa yang dapat mereka selesaikan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang banyak, yang karena juga kesadaran itu mereka terpanggil untuk mempersembahkan syukur-syukur mereka kepada Tuhan. Ada pemberian ulu hasil dari satu keluarga di sektor Teratai Unit 2. Ada, ya Tuhan, kerelaan memberi dari seluruh warga jemaat ini, keluarga Heni Lukai, keluarga Ibu Marina Mailuhu, Toko Wale, satu keluarga sektor Teratai Unit 1, keluarga Ibu Ita Titalai sektor Teratai Unit 1, seorang anak sektor Teratai Unit 3, Brits Marcel Heakaya sektor Kenanga Unit 2, Parlestia Amanu Punyo, Sesa Mailisa, Resa Mailisa, dan Fani Tomasoa. Repi Larat Masim. Semuanya Tuhan tergerak hati menyerahkan pemberian dan sumbangan sebagai tanda terima kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan dan atas kesediaan mereka untuk mempersembahkan apa yang mereka punya menopang pembangunan pastori Jemaat kategori TNI Angkatan Darat Penil Benteng atas yang sementara dikerjakan di samping gedung gereja Kasih Karunia di sektor Teratai. Bapa di surga, di kesempatan ini kami walaupun berduka cita, tapi kami tetap bersyukur Tuhan untuk semua yang telah bisa dilakukan. Keluarga Lesilolo Lewakabesi, bahkan Fatimah, ya, atas meninggalnya orang tua kekasih Omasin di sektor Dahlian, dan keluarga Ratu Prisa atas meninggalnya istri tercinta, Mama, Oma, saudara kekasih Ibu Susi Suyatno Ratu Prisa. Ya Tuhan, apa yang bisa kami lakukan?
selain pasrah penuh pada Tuhan untuk yang Tuhan lakukan, sebab suka duka, mati hidup dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan kami. Berilah penghiburan dan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang berduka cita ini Tuhan. Yakinkanlah mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa ada bersama mereka, kini dan selama-lamanya. Bagi mereka semua yang saat ini sedang terbaring dalam perawatan di rumah sakit, dari seluruh anggota jemaat Pinil Menteng Atas, ada korban kecelakaan lalu lintas seperti di sektor Teratai. Ada Ibu Diaken, Ibu Nona Salmarna yang saat ini di rumah sakit Dr. Halusi. Ada Bapak Niko Manaten di RST. Dan yang lain, Bapak Ulis Saitapi, dan teman-teman saudara-saudara kekasih anggota jemaat ini di seluruh di mana mereka, baik di rumah atau di rumah sakit. Ya Tuhan, hanya Tuhanlah tabib yang agung. Ketika Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu menjamah, kami yakin kesembuhan akan diperoleh. Obat-obat menjadi bermanfaat. Alat-alat kesehatan semua berguna untuk pemulihan kesehatan dan kesembuhan itu. Karena itu, hadirlah Tuhan. Sebab kehadiran-Mu sangat berharga. Sangat dinantikan oleh mereka semua yang sakit, yang terbaring sakit baik di rumah atau di rumah sakit, termasuk juga untuk para lansia lanjut usia yang lemah fisiknya. Tuhan tolonglah. Saat ini juga kami bersyukur dengan keluarga Sidobo, dengan Yulio, di mana istrinya Dipra Sidobo baru saja melahirkan dengan selamat. Diberkatilah akan Julio, istrinya, dan anak yang baru dilahirkan. Semoga diliputi sukacita dan bahagia. Lebih bertanggung jawab sebagai seorang bapak, seorang ibu dalam kehidupan bersama keluarga. Tuhan Allah Bapa di surga, ini doa syukur kami semua yang datang bersyukur Tuhan di hari ini dalam kebaktian yang ketiga pagi jam 7, jam 9 dan saat ini ya Tuhan, di mana kami juga bersyukur cita dan bergembira bersyukur Tuhan dengan seluruh yang hadir saat ini. Terlebih hamba-Mu merasa sukacita itu. Yakinkanlah kami Bapa bahwa kebaktian yang telah kami lakukan ini menjadi berkat untuk semua yang hadir melakukannya, baik dalam fungsi jabatan tanggung jawab sebagai pendeta yang pimpin kebaktian ini, sebagai majelis bertugas penatua diaken, sebagai kolektaan pengisi puji-pujian, baik itu vokal grup Deborah, Nona Michelle Sopakua, dan Nona Angel Loro. Dan kami semua ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan indah ketika kami bisa mengambil peran dalam kebaktian ini, termasuk multimedia. Diberkatilah dan semoga tetap memiliki semangat untuk melayani. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam tugas dan tanggung jawab, baik sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pegawai negeri sipil dalam lingkup tugas tanggung jawab, guru, dosen, di kantor-kantor, ya semuanya.
Kiranya kasih sayang Tuhan selalu memberi kami kekuatan dan kesenangan dan dapat melakukan semua tugas panggilan tanggung jawab itu, di mana hidup menjadi berarti dan berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi masyarakat. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami, baik anak-anak balita maupun anak kecil, tanggung remaja, pemuda, agar mereka tetap mengalami sukacita. Mereka tetap bertumbuh dalam iman dan keyakinan yang juga diwujud nyatakan dalam sikap dan perilaku hidup kami sebagai orang tua, bapak, mama, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, laki-laki, perempuan, anak, remaja, pemuda, ya semua berperan aktif mempersiapkan masa depan gereja, masa depan bangsa, masa depan negara yang mampu menghadirkan damai sejahtera, yang mampu memberi rasa sukacita sebab merasa terlindungi karena sadar diri pribadi, keluarga dan rumah tangga, bahkan persekutuan-persekutuan, organisasi-organisasi gereja dalam pelayanan ini adalah juga sebagai tempat-tempat di mana sanggup memberikan perlindungan sesuai dengan perintah Tuhan bagi Musa untuk umat Israel. Terima doa kami ya Bapa, yang kami persembahkan kepadamu saat ini dalam kebaktian ini, di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah jadi di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta undang semua berdiri. Dan sambil berdiri, kita menyanyikan doa sahabat lama 221 bait 12, Tuhan harus serta aku. Tuhan harus serta aku, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan barulah aku tepat, maka jiwaku teguh pada jalan yang lurus. Jangan tidak lagi tanya, aku milik Tuhanku. Tuhan harus serta aku, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang, maka jiwaku teguh pada jalan yang lurus. Jangan tidak lagi tanya, aku milik Tuhanku. Sambil mempersiapkan diri untuk menerima berkat dari tempat ini, kami menyampaikan kepada jemaat bahwa adalah tanggung jawab kita bersama untuk bersyukur Tuhan di ulang tahun Kota Ambon yang ke-450 hari ini, dan klasis GPM Pulau Ambon yang ke-90 juga hari ini.
Kami mengajak jemaat untuk melaksanakan pergumulan di rumah masing-masing pada hari ini, Minggu 7 September 2025, pukul 8 malam, yang ditandai dengan dentangan lonceng gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari untuk tetap mampu menjadi tiang-tiang perlindungan, gedung-gedung perlindungan bagi semua orang yang mengharapkan adanya perlindungan itu. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Arahkanlah hati pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua per Tuhan, dan terimalah janji penyertaannya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sambil duduk, biar tiap-tiap orang angkat hati bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memperkenankannya untuk hadir bersyukur Tuhan di hari Minggu dalam kebaktian yang ketiga ini. Saat teduh dimulai. Selesai. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan sukacita kita kembali ke rumah kita masing-masing dan kita tetap berfungsi untuk menjadikan rumah kita adalah rumah yang memberikan perlindungan, menghadirkan bahagia dan damai sejahtera bagi keluarga kita dan bagi semua orang di lingkungan kehidupan kita, dalam lingkungan kehidupan keluarga dan lingkungan jemaat, bahkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang sebesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku.
Bapak Ibu Pendeta, rekan-rekan majelis, semua anak katekisasi dan semua yang mendukung kebaktian di saat ini, mari kita berdoa syukur. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam seluruh pelayanan kebaktian di jam 6 yang boleh berlangsung dengan sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Tedalepta boleh menuntun kami umat-Mu untuk memasuki pergumulan di usbu yang baru. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta dalam seluruh pergumulan bersama dengan semua anak-anak cucu bahkan jemaat ini. Kami mohon Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan agar hamba Tuhan tetap kuat dan sehat untuk menjalani tanggung jawab pelayanan, baik itu di dalam kehidupan keluarga bersama dengan anak-anak cucu, di dalam jemaat, bahkan di sektor pelayanan. Kami juga berdoa bagi semua komponen